pada saat awal-awal terjadi. Nah, itulah pentingnya suatu screening, gitu Dokter Nyoman. Nah, terkait paru itu ada tiga screening di situ. Jadi yang pertama TB paru. Kita tahu bahwa di Indonesia TB itu kan masih susah sekali untuk diberantas. Karena apa? Salah satunya adalah ketika seseorang menderita TB itu sebenarnya yang harus diperiksa tidak cuma orang itu, tapi lingkup lingkup istilahnya kontak erat, orang terdekatnya, yang dekat dengan dia, istri sekeluarga maupun rekan kerja, itu sebenarnya dilakukan screening. Untuk apa? Untuk mencari tahu mereka itu ada yang kira-kira terpapar enggak dan sakit enggak. Karena kalau sama-sama sakit, sementara yang diobati satu, tentunya satu sembuh, satunya kena gede, satunya ngenain orang lain, nularin orang lain, seperti itu. Nah, itu yang pertama TB. Yang kedua PPOK. Kita lihat sebenarnya di acara Car Free Day ini kan kita bebas polusi, ya kan? Car Free Day, acara bebas dari asap kendaraan bermotor. Cuman yang terjadi memang bebas, kendaraan bermotor tidak ada. Cuman sebenarnya ada juga asap dari rokok. Jadi asap rokok itu sendiri sebenarnya memang polusi juga. Nah, terkait rokok itu ada dua faktor risiko. Yang satu adalah PPOK. PPOK itu penyakit paru obstruksi kronis. Jadi parunya itu istilahnya saluran napasnya menyempit. Untuk ngembang sama mengempiskan parunya itu susah. Akhirnya apa? Pasien jalan sama temennya misalnya, ngobrol jalan sambil jalan. Kok yang satu udah kecapean, satunya belum, masih biasa aja kayak gitu. Itu salah satu tanda. Nah, yang ketiga, rokok itu juga faktor resiko utama terjadinya kanker paru. Nah, yang kita tahu, yang kita terapi, yang kita obatin di Rumah Sakit Muardi, kanker paru itu 95% kasus itu datang dengan stadium 4. Nah, padahal kita bisa ibaratnya nyembuhkan kanker. Kanker itu kan susah, tumor ganas. Kanker itu kita sembuhkan itu kalau stage-nya itu di bawah 3. Kalau 4 kita bisanya mengendalikan supaya tidak nyebar kemana-mana, supaya tidak menambah buruknya kondisi seperti itu. Dan angka kematiannya pun sangat tinggi, gitu ya. Nah, itu yang akan kita cegah dengan apa? Dengan screening itu tadi, screening. Jadi sejak awal kita udah bisa tahu. Kalau bisa itu misalnya ada ya ketemu pada stage awal, gitu dok. Itu Dokter Nyoman. Iya dokter. Mungkin kira-kira ada yang pernah monggo, Bapak. Sesak. Oke, Bapak mau bertanya? Langsung semangat Bapaknya, mau langsung tanya. Boleh. Nanti ada beberapa doorpass juga ya. Dengan Bapak siapa ya? Ya, Muhammad Anjal. Pak, bedanya paru-paru basah sama paru sehat, dan utama yang tipes itu kan ada sesek-sesek itu. Nah, sama penyakit lainnya apa itu? Ya, terima kasih Bapak. Jadi, ya orang-orang itu masyarakat kadang ada yang bilang paru-paru basah, kemudian ada yang bilang flek paru, seperti itu ya. Jadi paru-paru basah itu sebenarnya paru itu kan tempat untuk pertukaran udara. Nah, ketika paru-paru basah itu berarti apa? Ada cairan, ada yang menghalangi pertukaran udara itu. Bisa karena proses infeksi, bisa karena gangguan jantung, ataupun bisa karena proses misalnya keganasan, seperti itu Pak. Jadi nggak spesifik paru-paru basah, sakit apa? Banyak penyebabnya. Nah, terus tadi flek paru, orang-orang bilang TB itu, wah aku kena flek. Kenapa toh kena flek? Jadi paru ketika di ronsen itu hitam, udara itu hitam. Nah, ketika ada bercak-bercak putih, itu adalah suatu proses infeksinya itu. Makanya orang-orang bilang, wah Pak, ini enek fleke. Nah, itu ada infeksinya. Seperti itu Pak, ya. Jadi ketika ada gejala, ada ngerasa sesuatu yang tidak wajar, tidak normal, misalnya nyeri dada kok hilang timbul, atau batuk 2 minggu lebih kok nggak mari-mari, baiknya diperiksa. Kalau mau screening di sini juga bisa. Nanti tinggal ngisi aja jenis kelamin, merokok enggak, gejalanya apa, nanti ada scoringnya, dinilai di total. Kira-kira beresiko enggak toh? Nek memang beresiko bisa dilanjutkan dengan melalui dirujuk misalnya untuk dilakukan ronsen kah ataupun pemeriksaan yang lebih lagi. Gitu ya Pak.
karena itu paru-paru basah, lah itu efeknya bisa dan penyakit jantung. Oh bisa. Jadi gini, yang namanya organ tubuh itu sama kayak ibaratnya ada motor gitu kan. Motor itu naik zaman dulu ada karburasi, ada busi, ada bensin, ada filter angin. Nah kayak gitu sama. Jadi dalam bekerja seluruh organ tubuh itu bekerja sama supaya tubuh itu bisa sehat. Jantung pompa darah ke seluruh tubuh. Ketika dipompa darah ke seluruh tubuh bersihin semua racun termasuk udara kotor, CO2 namanya. Nah yang kotor itu masuk ke paru untuk dikeluarkan. Diambil lagi oksigen yang udara bersih itu. Untuk apa? Untuk sistem tubuh. Biar energinya jalan, biar tubuh itu bisa berjalan seperti itu. Jadi ketika ada satu gangguan, misalnya gangguan di paru, dia bisa ngaruh ke jantung, ke liver, ke ginjal, ke otot, ke seluruh tubuh. Sama juga jantung keganggu bisa ngaruh ke paru, ke ginjal, seperti itu Pak. Gitu ya. Terima kasih Bapak. Mungkin ada kaitan ya. Boleh dilanjutkan. Silakan. Saya tanyakan apakah perbedaan flek paru-paru dan kanker paru-paru itu? Ya. Tanyanya apa perbedaan flek paru dan kanker paru-paru? Ya, flek paru itu sebenarnya kan gambaran. Jadi ketika seseorang di ronsen, lu kok ada flek ya, ada bercak putihnya seperti itu. Nah, ketika ada seperti itu, kita biasanya nyari tahu penyebabnya apakah infeksi, misalnya TBC banyak, atau yang lain. Ketika curiga infeksi diobati, lo kok gak mari-mari, jangan-jangan ada sesuatu yang lain. Itulah maka kita cari pemeriksaan lain nih. CT scan itu pun bisa kita lakukan. Di Muardi seluruh pemeriksaan kita lengkap. Jadi ketika ada keluhan atau ada gambaran seperti itu, kita cari tahu Pak, sampai ketemu penyakitnya dan juga akhirnya sampai ke terapinya. Gitu ya. Berarti Ya, ada pemeriksaan penunjang banyak ya dok? Jadi untuk Banyak. membedakan antara flek dan kanker ada pemeriksaan penunjang yang banyak Iya. Bapak? Jadi di rumah sakit kita itu ada CT scan, yang paling mudah ronsen, scan, kemudian kita bisa teropong saluran napas, macam-macam lengkap Pak ya. Nanti periksanya ke dokter Muardi aja nggih. Jadi kita tetap Muardi wae. Ngaten nggih. Iya. Monggo Bapak kaos merah dulu. Nggih, gantian nanti Monggo, monggo, Bapak. silakan. Boleh nanti ada seasonnya. Monggo Bapak. Assalamualaikum, nama saya Dedi Waalaikumsalam. dari Jakarta. Iya Pak. Saya punya keluhan batuk, Ah, tapi batuk itu paling lama 1 jam. Begitu saya minum obat alergi, hilang. iya. Berkurang gitu ya Pak ya. Hilang. Ah. Nah itu apa gejala apa itu? Jadi gini Pak, batuk itu suatu tanda gejala. Nah, penyebab batuk itu kita cari tahu sesuai dengan ketika batuk itu ada pencetusnya. Nah, pertama tentunya kita cari tahu dulu, foto ronsen dulu. Normal enggak? Kalau misalnya normal, kayak misalnya pasien asma atau bronkitis, itu ronsen kadang normal-normal aja asma, ya. Tapi begitu dipicu atau ada pencetus, muncul suatu batuk atau sesak napas. Nah, hal-hal seperti itu kita bisa cari tahu Pak. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa melakukan pemeriksaan. Ada spirometri yang paling mudah ronsen itu tadi, ya. Sama dilihat beberapa, kalau lebih lagi kita bisa cek riwayat alerginya. Bahkan kita bisa tes alerginya itu Pak. Dan jangan lupa juga kadang-kadang pasien-pasien kita ada sakit jantung. Nah, jangan salah, tadi sudah tak jelaskan bahwa sakit jantung itu juga bisa berpengaruh di paru. Jadi kadang pasien-pasien jantung keluhannya kok batuk-batuk, tidur gitu enakan bantalnya lebih tinggi. Nah kayak gitu. Jadi ketika batuk memang sudah 2 minggu lebih tidak ada perbaikan, ada baiknya dilakukan pemeriksaan penunjang maksudnya. Supaya apa? Supaya kita tahu. Bahkan hal yang simpel, batuk gantek-entek, batuk nggak sembuh-sembuh, ternyata sepele. Penyebabnya adalah seseorang itu konsumsi obat jantung yang bisa berpengaruh menimbulkan respon batuk. Kita tahu kadang misalnya ada beberapa orang yang darah tinggi minum captopril atau minum Ramib.
itu salah satu obat yang bisa membuat batuk. Jadi ngobrol biasa gini, tahu-tahu batuk kencang, kasih minum, kemudian kasih anget-anget, sembuh sendiri, berhenti sendiri. Itu salah satu penyebabnya adalah obat itu. Begitu kita hentikan obat, jangan dihentikan ya, tapi diganti. Kita switch obatnya, kita ganti obat yang lain, ternyata sembuh. Itu salah satunya, gitu ya Pak. Tapi itu tetap dengan ini nih dokter gitu, tetap Iya, kita masuk ke dokter. jadi yang menghentikan kemudian mengganti obatnya itu harus pengetahuan dokternya Pak. Jangan wah gak cocok ini kaptopril ganti liane gitu, jangan, karena ada penyesuaian di dosisnya nanti, gitu ya Pak. Jangan pakai obat istri ya, Dok ya. Jangan pakai obat istri. Ya. Sama satu lagi, salah satu penyebab batuk dan juga kadang misalnya malam-malam seseorang itu tiba-tiba bangun batuk-batuk terus ini kering, itu salah satunya penyebabnya obesitas. Jadi ketika tidur hanya istrinya, mah aku ngorok ora toh, nanti dijawab istrinya, yo podo ya aku yo ngorok ya, kan gitu berarti nggak baik itu ya. Jadi Tidur juga dong. nah istrinya tidur juga, tapi nek istrinya wes komplain, pah kowe iki ngorokmu kenceng banget sampai terbatuk-batuk. Nah itu tanda. Jadi itu suatu tanda. Nah, banyak orang nggak sadar bahwa ketika kualitas tidurnya tidak baik karena obesitas, itu bisa berpengaruh ke sistem tubuh yang lain. Lama-lama kok tensinya tinggi yo, lama-lama kok gula darahku naik yo. Satu penyebab simpel, kualitas tidurnya tidak baik. Kemudian kenapa yang bikin tidak baik? Obesitas, sehingga sini tumpukan lemak banyak. Akhirnya ketika tidur lidahnya jatuh, nahan sini, tidak iso buat napas. Tandanya apa? Malam-malam pas angler-angler tidur, tahu-tahu bangun batuk, kemudian kayak menggeh-menggeh kayak gitu. Nah itu berbahaya. Nah itu kita bisa cek kualitas tidurnya baik enggak, ada sumbatan enggak, itu pun kita bisa periksa Pak, gitu ya. Juga ya Dok. Namanya polisomnografi. Di Jakarta banyak itu ya, kayak gitu. Yes. Ada lagi, monggo. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Srianto, aku duduk. Saya kalau malam itu kadang-kadang dada itu berkeringat yang sini saja. Iya Pak. Apa itu namanya paru-paru basah? Ya, siap Bapak. Ya, jadi betul itu perhatian ya. Jadi ketika ada keluhan itu memang kok sering keringat banyak, kemudian kok panas, kok batuk, itu belum tentu Pak, belum tentu suatu paru-paru basah. Bisa aja di sini panas kayak gitu, asam lambung naik pun bisa. Cuman kalau itu berlanjut, kalau itu misalnya kok seminggu belum sembuh atau kok nambah, apalagi berat badan turun, kemudian keringetan banyak, sebaiknya memang diperiksakan. Dari awal misalnya, kayak sekarang sistem rujukan kan berjenjang, BPJS itu berjenjang. Nah ketika seperti itu, Bapak bisa coba periksakan ke puskesmas atau lakukan screening dulu di sini juga bisa. Ketika memang ada sesuatu yang butuh dirujuk, nanti pasti akan dilakukan perujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut Pak. Demikian ya. Tapi jangan langsung khawatir, takut gitu, jangan ya. Tetap ya Pak, periksa kesehatan, cek kesehatan. Karena kan kita sudah difasilitasi ya untuk cek kesehatan gratis. Monggo silakan dimanfaatkan. Nanti kalau sudah berjenjang ke PPK 3 ketemu kami di Rumah Sakit Dr. Muadi. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke. Pagi. Bu. Ya siap Bapak, monggo Bapak. Pagi Pak Dr. Hartanto. Pagi Bapak. Saya ingin tanya, kalau kita misalnya suatu saat berobat ke dokter, itu pasti susternya pasti suruh kita nimbang, ya kan? Lazimnya nimbang berat badan. Pertanyaan saya, apakah jika kita suatu saat turun berat badannya sampai berapa persen ataupun naik berapa persen, itu bisa dikategorikan sebagai hal yang tidak normal ya. Ya misalnya kita rata-rata, saya misalnya berat saya normalnya 65 ya, 65. Suatu saat tiba-tiba saya nimbang sampai 71.
itu kategori normal apa tidak gitu. Sementara saya tidak melakukan hal yang sifatnya ekstrim. Jadi pertanyaan saya, kira-kira berapa persen saat orang naik atau turun itu bisa dikatakan ada hal yang patut kita curigai. Siap. Coba tanya dengan paru-paru, apakah ini ada hubungannya dengan paru-paru? Ya. Naik ataupun turun berat badan kita. Terima kasih Dr. Hartanto. Ya, terima kasih Bapak. Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi ketika berat badan, kita harus waspada ketika ada penurunan berat badan di atas 10% dalam 1 bulan. Jadi misalnya berat saya saat ini 70 kilo, sebulan kok turun kok sampai 7 kilo, padahal saya tidak diet, makan biasa, tidak ada intervensi apapun, tidak ada saya kok istilahnya itu minum obat untuk diet dan lain-lain. Waspada. Jadi harus istilahnya itu ketika turun berat badan yang tiba-tiba lebih dari 10% itu periksa dia dalam 1 bulan. Tapi ketika memang ada intervensi, misalnya pengen nurun ke berat badan, misalnya lari kayak tadi pagi, lari tiap hari untuk turun berat badan, kemudian atau intermittent fasting seperti itu, memang dijaga penurunannya pun jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu cepat, karena apa ya tidak baik juga. Terus kalau naik berat badan gimana? Kalau berat badan naik itu yang kita waspadai, kita lihat BMI-nya ya. Jadi kok BMI apa namanya? Jadi ya BMI benar. Indeks massa tubuh. IMT itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Tinggi badan dalam meter ya, berat badan per tinggi badan kuadrat. Kalau angka kita masih di antara 20 sampai 25, mentok 25, itu ideal. Tapi kalau BMI kita di atas 25, itu sudah mulai mengarah ke obes, overweight, obesitas seperti